Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dimanapun anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Amin, Allahumma amin. Sekarang 28 Juli. Sebentar lagi kita akan menemui bulan suci, di mana bulan itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan, saudara, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Nah, tidak jarang ada sebagian saudara-saudara kita yang kemudian menentang secara keras dan menolak jika ada yang menggelar, meramaikan atau membuat acara Maulid Nabi. Biasanya dari teman-teman kita yang Salafi, yang Wahabi sangat menolak dengan alasan yang cukup sering kita dengar dari berbagai amaliyah, selalu menggunakan alasan ini. Yang pertama, tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Alasan yang kedua, mentok-mentoknya biasanya karena 4 mazhab tidak mengerjakan, sehingga mereka dengan tegas langsung menjustifikasi haram ketika tidak pernah dilakukan ABCD. Lalu apakah kita sependapat? Jelas tidak. Kita yang bermaulid memiliki dalil yang kuat, dan dalil itu tidak harus plek sama, acaranya harus seperti, seremonialnya harus seperti yang ada sekarang. Tidak. Tetapi ada indikasi atau ada kegiatan yang memang sudah bisa kita kiaskan, kita ilhakkan kepada perkara dulu yang pernah dilakukan, baik oleh para sahabat, para ulama, dan lain sebagainya. Maka dari itu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, beliau di dalam kitabnya Al-I'lam bi Fatawa A'immatil Islam haula maulidihi alaihi salatu wassalam, menjelaskan bahwa hadis yang paling sahih, yang paling jelas mengenai masyru'iyatu ihtifal, ya, disyariatkannya menggelar maulid Nabi, adalah hadis yang diriwayatkan an Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah su'ila an saumi yaumil itsnain faqala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya, rawahu Muslim. Diriwayatkan dari jalur Abi Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah pernah ditanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin?" Maka Rasulullah menjawab, "Karena di hari Senin aku dilahirkan dan di hari itu wahyu pertama kali diturunkan kepadaku." Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini berarti beliau memperingati Maulid Nabi, memperingati hari kelahirannya, saudara, meskipun dengan cara berpuasa. Nah, apakah kita boleh menggelar Maulid Nabi dengan cara berpuasa? Ya boleh, mengikuti Rasulullah. Kalau seumpama dengan acara makan-makan, apakah boleh? Boleh juga. Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi meriwayatkan an Anas bin Malik anna Rasulullah aqqa an nafsihi ba'da nubuwah ma'a anna jaddahu Abdul Muttalib qad aqqa anhu fi sabi'i wiladatihi wal aqiqah la tu'adu marratan saniyah. Jadi ada riwayat dari sahabat Anas bahwa Rasulullah berakikoh ketika beliau diangkat menjadi seorang nabi atau rasul. Jadi ketika umur 40 tahun beliau berakikoh. Akikoh itu adalah hari raya untuk kelahiran seorang anak. Padahal dulu di 7 hari kelahirannya Rasulullah sudah diakikohi oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Dan akikoh itu tidak terjadi 2 kali. Sehingga akikoh beliau ketika diangkat menjadi Rasul itu menunjukkan bisa kita jadikan dalil dalam menggelar Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena akikoh itu erat kaitannya dengan kelahiran seorang anak. Dan acara akikoh itu makan-makan. Jadi mau kita bermaulid dengan cara makan-makan, bersedekah ya, berbuat baik, dengan cara berpuasa, boleh. Lalu bagaimana memperingati hari tertentu itu boleh apa tidak? Boleh juga. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, qadiman Nabi al-Madinah fawajadal yahud yasumuna Asyura. Suatu saat Nabi sampai ke Madinah dan melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Lalu Nabi bertanya kepada orang Yahudi, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Wahai orang Yahudi, kata Nabi, sedang berpuasa apa kalian sekarang?
Kata orang-orang Yahudi, hadza yaumun azim, hadza yaumun saleh. Ini adalah hari agung, ini adalah hari baik wahai Muhammad. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa junudahu. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Fasomahu Musa syukran lillah. Jadi hari ini di mana Musa diselamatkan oleh Allah dengan kaumnya dan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah. Maka kata orang Yahudi, Musa berpuasa karena berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kami pun juga berpuasa, kata orang Yahudi, memperingati hari ini. Mendengarkan jawaban itu, apakah Nabi langsung mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Oh tidak. Barang siapa yang meniru suatu kaum berarti dia termasuk kaum tersebut? Tidak. Ternyata Nabi Muhammad mengatakan ana ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Aku lebih tepat, lebih berhak untuk memperingati hari ini daripada kalian. Fasaman Nabi wa amaron nasa bisiyamih. Nabi pun berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Memperingati hari tertentu berdasarkan hadis ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, bahwa berdasarkan hadis ini saudara, kita boleh memperingati hari tertentu dengan acara sedekah, dengan acara baca Quran, atau yang lain boleh. Dari itu saja kita bisa menilai bahwa kajian-kajian maulid ini sangat luas. Tidak bisa kemudian hanya dengan mengatakan tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman madhab. Gak bisa seperti itu. Itu bukan alasan yang ilmiah ya. Bahkan sekelas Ibnu Taimiyah Al-Harrani, orang yang diulamakan oleh orang-orang Wahabi, orang-orang Salafi, beliau ini sangat sangat tinggi namanya di hati mereka. Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim li mukhalafati ashabil jahim mengatakan, fata'zimul maulid wa ittikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah. Mengagungkan maulid dan menjadikannya tradisi terkadang dilakukan oleh sebagian orang dan melakukannya merupakan pahala yang besar ya, karena tujuannya baik dan mengagungkan Rasulullah. Itu kata Ibnu Taimiyah saudara, orang yang ditinggikan oleh kalangan Salafi dan Wahabi. Ternyata dalam hal maulid Nabi beliau sepakat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut dari kajian-kajian selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.